dihentikan. Dan di kita juga sebenarnya pidana pemilunya memang ketika kita melakukan pembahasan dengan Gakumdu Jakarta Pusat ya memang sudah kita hentikan juga karena memang tidak masuk unsur dugaan pidana pemilunya. Tapi yang kita lihat di lapangan dengan melakukan penelusuran ya memang ada potensi dugaan pelanggaran lainnya. Nah inilah yang kita kaji, potensi dugaan pelanggaran lainnya. Saya tidak katakan pidana pemilu ya, karena itu sudah clear. Nah loh, fakta baru kasus pelanggaran kampanye Gibran, Bawaslu nilai Gibran bisa dijerat Pergub era Ahok. Beberapa waktu yang lalu ketika Gibran baru saja melakukan pembagian susu di CFD, tapi yang kena tegur oleh Bawaslu siapa? PJ Gubernur DKI. Bawaslu mengatakan PJ Gubernur DKI harus menegakkan perda. PJ Gubernur yang ditegur, sementara Gibran melenggang begitu saja. Karena apa? Karena dia adalah anak presiden. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Jakarta Pusat mengklaim mendapatkan data dan fakta baru terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, lantaran membagikan susu pada ajang Car Free Day di Jakarta 3 Desember silam. Ini menjadi sebab Bawaslu Jakarta Pusat belum memutuskan perkara ini pada Jumat 29 Desember, kendati kemarin mengaku telah mendapatkan temuan yang cukup. Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu, Bawaslu memiliki waktu paling lama sampai 3 Januari 2024 untuk memutus perkara ini. Itu merupakan tenggat akhir karena mereka harus memutus perkara maksimum 14 hari kerja sejak temuan atau laporan diregistrasi. Bawaslu Jakarta Pusat enggan membeberkan fakta dan data baru apa yang mereka temukan, sehingga putusan pelanggaran Gibran harus ditunda. Menurut mereka, itu rahasia. Akan tetapi fakta dan data baru itu diklaim menjadi pertimbangan kembali untuk memanggil Gibran setelah dikaji lebih mendalam. Sebelumnya mereka menganggap tidak perlu memanggil wali kota Solo itu untuk klarifikasi karena sudah merasa cukup. Tapi setelah melihat fakta dan bukti yang cukup, maka pemanggilan Gibran akan dipertimbangkan lagi. Ketua Bawaslu Jakarta Pusat Christian Nelson Soni Pangge dan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jakarta Pusat Dimas Trianto menegaskan pihaknya tetap dapat membuat putusan seandainya Gibran tidak memenuhi panggilan itu. Mereka mengakui putra sulung Presiden Jokowi itu kemungkinan dijerat pasal 7 ayat 2 Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 yang diteken Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Belait itu mengatur larangan menggunakan hari bebas kendaraan bermotor untuk kepentingan politik dan hasutan. Gibran sendiri telah membantah berkampanye di area Car Free Day Jakarta dengan dalih dia tidak membawa alat peraga kampanye. Ia mengaku hanya membagikan susu di lokasi Car Free Day karena ada banyak warga di sana. Meski demikian, Gibran sendiri mengakui bahwa pembagian susu merupakan salah satu programnya bersama dengan Capres Prabowo. Nah kan, memang sudah melanggar aturan ya si Samsul ini, jadi memang harus dihukum dan dijerat pergubnya Ahok. Mentang-mentang anak presiden bisa seenaknya saja berlaku semena-mena. Dikasih karpet merah, ditolong paman mau ngapain aja tidak takut dengan potensi pelanggaran. Dibantu banyak orang, dimudahkan pula jalannya. Tapi apakah mungkin Bawaslu bisa berbuat banyak? Apakah mungkin mereka berani menindak Gibran? Ya, tapi wajar saja jika Bawaslu nggak berani menindak Gibran. Ketika Bawaslu masuk angin bukan sesuatu yang aneh kok. Sebagaimana KPU juga tidak tegas ketika mendapati sejumlah pelanggaran yang dilakukan kubu Gibran, termasuk dalam debat antar Cawapres Jumat 22 Desember lalu, di mana Gibran meninggalkan podium untuk mendekat ke audiens, namun moderator dan KPU sama sekali tidak mengambil tindakan. Padahal aksi kampanye terselubung di area CFD menyalahi ketentuan Pergub Provinsi DKI nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksanaan HBKB. Tapi menurut saya walaupun sudah kena tilang Bawaslu sepertinya tidak akan ada buntutnya. Mungkin pelanggaran ini tidak akan menjadi apa-apa dan akan hilang dengan sendirinya. Wajar karena ini menyangkut putra mahkota. Pihak tertentu pastinya ingin supaya namanya tetap harum paripurna. Semua pelanggaran yang dilakukan anak raja hanya akan menjadi angin lalu belaka. Bagaimana menurut Anda? Saudara memberikan keterangan jangan berdasarkan asumsi pikiran saudara sendiri. Apa fakta yang benar itu yang saudara terangkan? Makasih Yang Mulia. Memang seperti yang saya sampaikan, saya tidak jadi ikut pertemuan itu Yang Mulia. Itu Pak, jangan digiring dia untuk berpikir sendiri, dia bukan ahli. Fakta yang benar. Fakta yang benar saya tidak ikut. Bohong Pak Gelombang. Kabar ngeri.
Kaisang diduga terlibat dalam kasus korupsi BTS 4G Kominfo, Pak Lurah auto panik. Termasuk dalam pembangunan BTS. Masalahnya ada problem korupsi, sehingga berhenti. Oleh sebab itu, saat itu saya sampaikan kepada Jaksa Agung, Pak, masalahnya tolong diselesaikan di wilayah hukum yang korupsi. Tapi yang masalah pembangunan ini jangan sampai berhenti. Saya tidak melihat ada nama yang hilang atau dihilangkan ya. Yang jadi patokan kami memeriksa itu adalah berdasarkan dakwaan yang sudah dibacakan di pengadilan. Ya, kalau beredar semua rumor di luar, kita tidak bisa menanggapi rumor. Yang kita tanggapi adalah fakta yang sudah digali oleh teman-teman penyidik menjadi surat dakwaan yang sudah dibacakan di pengadilan. Ya, apalagi semua informasi dari masyarakat, nama-nama yang beredar masyarakat kita periksa. Ya, hari ini kita memeriksa 12 orang, bayangin tuh. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Putra Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep ikut terseret dalam kasus korupsi pengadaan Tower Base Transceiver Station BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informatika yang disinyalir merugikan negara hingga 8 triliun. Sebelumnya, pengacara Direktur PT Solitech Media Sinergi Iwan Hermawan, Magdir Ismail, mengatakan ada seseorang yang mengembalikan uang sebanyak 27 miliar kepada kliennya. Uang tersebut diduga merupakan bagian dari aliran duit korupsi BTS 4G di Kominfo. Magdir tidak mengatakan secara gamblang bahwa pihak yang mengembalikan tersebut adalah Dito Aryo Tejo. Namun, Irwan menyebut nama Dito ketika memberikan kesaksiannya. Irwan mengaku kepada penyidik bahwa dirinya memberikan 27 miliar pada November-Desember 2022 kepada Dito. Tujuannya untuk meredam pengusutan perkara proyek BTS ini oleh Kejagung. Saat Irwan menyerahkan uang tersebut, Dito masih menjabat sebagai staf khusus Kementerian Koordinator Perekonomian. Namun Dito tidak menjelaskan secara gamblang perihal isu penerimaan uang 27 miliar tersebut saat dimintai konfirmasi usai diperiksa Kejagung Senin 3 Juli 2023 silam. Dan terkait rumor keterlibatan Kaisang dimulai ketika akun Twitter @hc_poirot menyebut Kaisang dan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Dito Aryo Tejo memiliki kedekatan. Keduanya disebut-sebut sedang mengerjakan sebuah proyek bersama. Entah apakah itu terkait dengan BTS Kominfo atau tidak. Terkait hal itu, analis sosial politik Ubedillah Badrun mengatakan dugaan keterlibatan putra kepala negara itu adalah sebuah dugaan yang wajar. Sebab diketahui memang Kaisang memiliki kedekatan dengan Menpora Dito yang juga diduga terlibat dalam kasus tersebut. Untuk memastikan benar atau tidaknya keterlibatan Kaisang dalam kasus ini, Ubedillah lantas mendesak Kejagung untuk segera turun tangan melakukan pengusutan. Bila perlu, penanganan kasus ini melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kondisi ini dianggap sebagai kesalahan rezim Jokowi yang sudah menjadikan Joni Plate sebagai tersangka. Pasalnya, hal itu justru akan membuka borok KKN di keluarga Jokowi. Sebenarnya, kabar keterlibatan Kaisang dalam kasus korupsi ini sudah beredar sejak Juli lalu, tapi baru-baru ini kembali mencuat. Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi Universitas Mula Warman Herdiansyah Hamzah mengatakan bukan tidak mungkin kasus korupsi BTS Kominfo dapat melibatkan banyak orang, tak terkecuali orang-orang di sekeliling istana. Hal ini lantaran kontrol terhadap kebijakan secara keseluruhan tentu selalu bertumpu pada kekuasaan. Menurut Herdiansyah, Plate yang merupakan mantan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem juga bagian dari kekuasaan. Jadi bukan tidak mungkin kalau ada yang menduga putra bungsu bahkan hingga menteri-menteri kabinet Presiden Jokowi terlibat dalam kasus korupsi tersebut. Tinggal bagaimana melacak dan memastikan kemana saja dana korupsi BTS itu mengalir, karena bukan main-main, sampai triliunan rupiah. Untuk itu Castro menilai ini menjadi tugas Kejagung membuktikan orang-orang yang terlibat atau menerima hasil kejahatan korupsi BTS ini, tidak terkecuali Kaisang dan Dito. Selain itu, jika pengembalian uang hasil korupsi senilai 27 miliar benar akan dikembalikan, hal ini tidak membuat pihak-pihak yang terlibat di dalamnya bebas dari pidana. Castro menjelaskan, dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengembalian kerugian negara itu hanya menjadi alasan meringankan hukuman, bukan alasan menghapus pidana. Jika memang benar Kaisang terlibat dalam kasus tersebut, tentu kubu Prabowo dan Pak Lurah akan panik. Jadi, kita hanya tinggal menunggu bagaimana Kejagung bergerak. Tentu kita berharap Kejagung akan bisa terus terang dan membabat habis para koruptor tanpa pandang bulu,
Bagaimana menurut Anda?